Pelajaran kelima, Yesus sebagai guru agung. Di sini ada dua kata, Yesus dan kata guru. Dan lagi pula guru di sana bukan guru biasa, guru agung. Apa itu guru? Supaya kita perhatikan saudaraku, walaupun sering kita mendengarkan istilah guru ini, tapi tidak salah kalau kita sejenak memperhatikan. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah proses utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar murid-murid atau siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pelajaran. Jadi guru itu adalah orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan, yang akan menentukan seperti apa siswa atau mahasiswa itu kelak. Karena guru itu merupakan model, karena guru itu juga merupakan pola. Kalau polanya baik, maka hasilnya akan baik. Jadi guru itu saudaraku adalah orang-orang yang menentukan atau orang dipercayakan untuk mendidik, untuk menentukan masa depan orang-orang muda. Karena orang-orang muda merupakan tiang daripada negara. Orang-orang muda kita di gereja merupakan apa? Merupakan tiang-tiang gereja. Pemimpin-pemimpin yang tangguh dan yang handal di masa depan. Kemudian agung. Agung saya baca di dalam kamus yang sama adalah the great, besar. Dan tentu dia menjadi pusat daripada segala pengetahuan. Jadi Yesus saudaraku adalah merupakan sosok teladan pribadi yang menjadi apa? Yang menjadi pusat pengetahuan rohani, firman Tuhan. Dikala dia berumur 12 tahun, dia masuk ke dalam sinagog, dia sudah mengajar saudaraku kepada orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Katakanlah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan yang memiliki pengetahuan sederajat dengan mereka. Kenapa saudaraku? Karena dia memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Karena dia adalah Yesus Kristus. Yesus nama orang, Kristus sifat dari Allah. Jadi Yesus adalah bahwa dia anak Allah yang memiliki apa? Sifat, karakter, dan kuasa seperti Bapaknya. Sehingga dia memiliki pengetahuan akan kebenaran. Saudara, mari kita lihat pelajaran kita ini. Di dunia ini, hanya dialah yang menjadi guru yang terbaik. Yesus adalah guru yang paling terbaik, yang the best. Siapakah dia? Dia adalah cahaya atau penerang kemuliaan Bapa. Kemudian dia adalah teladan, contoh. Dia adalah juru damai yang layak disembah. Kalau kita melihat Allah, kalau kita melihat kebenaran, dikatakan di dalam Yohanes 13:15. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian 2 Korintus 5:19. Dia memberikan contoh bagaimana kita harus hidup. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti telah diperbuat kepadamu. Kemudian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Yesus adalah selain daripada guru, dia adalah cahaya kemuliaan Bapa. Dia adalah teladan. Dia adalah sang pendamai. Kemuliaan, terang. Habis gelap terbitlah terang. Itu dalam 2 Korintus 4:6. Ya. Ini statement yang pernah dikeluarkan oleh Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Ternyata ya pernyataan itu sudah ada sebelumnya, ya. Paulus mengatakan sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap terbitlah terang. Artinya bahwa kebenaran itulah yang menjadi penerang. Karena kabar baik itulah, firman Tuhan itulah yang menuntun orang dari apa? Dari dosa, dari kegelapan. Untuk mengenal cahaya kemuliaan Bapa. Lalu kemudian dialah teladan. Dialah contoh. Kemudian dialah juru damai. Ya, setelah manusia berdosa, dia menjadi apa? Juru damai. Kemudian dialah Allah, oknum kealahan yang layak disembah. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Ini mereka punya percakapan dengan komunikasi dengan murid-murid. Teristimewa Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah itu. Jadi ketika Yesus bersama dengan murid-murid, dia bertanya, bagaimana Pak? Engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sesungguhnya Bapa itu ada bersama dengan dia. Yesus, anak Allah. Dan hanya Yesus yang dapat menyatakan Allah dengan sempurna. Tabiat, karakter daripada siapa? Daripada Bapaknya. Sesungguhnya dialah cahaya kemuliaan. Dialah gambar wujud daripada pribadinya. Kemudian dia menopang segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam penciptaan, Yesus ada di sana. Dia telah membersihkan dosa kita. Setelah Allah yang menjelma menjadi manusia, mengambil inkarnasi, mengambil rupa manusia, namun tidak dia berdosa, walaupun dia tinggal bersama orang berdosa, dia tidak berdosa, dia pun membersihkan apa? Dosa-dosa kita. Kemudian dia duduk sebelah kanan Allah ketika dia menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini selama 3,5 tahun. Ya, dia mati, bangkit, naik ke surga, sekarang berada di sebelah kanan Allah. Yesus adalah gambar Allah dan kita diubah menurut gambar Yesus. Paulus mengatakan dalam Roma 8:9, sehingga kita dapat menyatakan kemuliaan dan karakter Bapa kepada dunia ini. Jadi kita mengenal wajah Allah ya melalui siapa? Melalui karakter daripada Yesus. Apa karakter Yesus? Yaitu 5 huruf. K-A-I-S-H. Kasih. Kasih bagaimana? Kasih agape. Karena ada 4 tingkatan kasih, surat. Kasih agape adalah kasih pengorbanan. Itulah yang ditunjukkan Allah dalam Yesus yang merupakan gambar ya daripada Allah. Dan kita telah dijadikan terang. Yang ternyata kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi dia datang ke dunia ini mencari kita supaya kita dibawa kepada terang yang ajaib. Menerangi dunia ini dengan pengetahuan karakternya, dengan kasihnya, dengan pengampunan. Semakin banyak waktu yang kita gunakan bersama dengan Yesus, semakin kita mencerminkan kemuliaan-Nya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan tabiatnya, serupa dengan apa? Serupa dengan peta Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Saudara kasih oleh Tuhan bahwa kemuliaan Allah ya sebagai guru itu dinyatakan kepada Yesus. Dan pengajaran Yesus saudaraku adalah pengajaran yang sangat mudah dimengerti oleh semua orang. Sekalipun secara duniawi dia tidak memiliki pendidikan formal, teladan saudaraku. Dia memberikan teladan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mencontoh, supaya kita mengikuti jejak apa yang dia perbuat, apa yang dia firmankan, saudara. Karena perkataan dan perbuatan harus sejalan. Itulah teladan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, untuk mengikuti Yesus, kita harus belajar dari guru itu tentang bagaimana dia hidup ketika berada di bumi ini. Dia menderita. Tapi penderitaan itu dia tidak gunakan untuk bersungut. Dia tidak gunakan untuk membela diri. Paulus lebih jelas mengatakan di sini, karakter Yesus dan bagaimana kita harus meniru dia dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Kalau boleh saya singkatkan dalam Filipi 2 itu, dia mengosongkan dirinya. Mari saudara kita kosongkan diri kita. Tuhan, kami akan kosongkan diri kami. Oleh sebab itu, isilah hati kami dengan roh suci. Engkaulah yang mengajar kami, yang menuntun kami terhadap apa yang kau ajarkan, kau firmankan. Saudaraku, harus itu menjadi apa? Menjadi doa kita. Menjadi kita punya pola kehidupan. Ya, mengosongkan diri. Gantinya, Yesus, Allah dalam Yesus, mengisi apa? Hati kita. Bahkan dikatakan, dan dia taat sampai apa? Sampai mati, saudaraku. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti Ishak yang dibawa oleh bapaknya ke mana? Ke Gunung Moria, saudaraku. Dia menurut. Sekalipun dia bertanya, Bapak, mana itu kayu bakarnya? Kalau kita perhatikan ini, Yesus lahir di mana, saudaraku? Lahir di palungan. Ya. Di kandang domba, saudaraku.
Jadi pengajaran pertama, guru pertama saudaraku adalah di mana? Ya, Yusuf dan apa? Dan Maria. Murid pertama guru agung. Ini saudaraku, inilah murid yang menjadi guru agung. Saudaraku, kita lihat ini bahwa Yesus lahir bukan di tempat yang mewah. Sekalipun nanti dia menjadi guru besar, saudaraku. Ya. Sebenarnya boleh Allah ya mengizinkan dia lahir di mana? Ya, di tempat yang istimewa. Tapi dia lahir ya di kandang domba yang mengartikan bahwa demikianlah anak Allah itu, Yesus itu, ya, menunjukkan kerendahan hati. Baik pada waktu dia lahir, ya seperti ini dia lahir saudaraku, maupun sampai dia apa? Mati. Ya. Kemudian kita lihat juga saudaraku dia berdoa, menunjukkan kerendahan hati. Ya, Bapa dikatakan, janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Waktu di Getsemane. Kemudian waktu di Kalvari, ya, janganlah kehendakku yang jadi, biarlah cawan ini berlalu. Ya, kehendak Bapa yang jadi. Kemudian sebelum dia apa? Sebelum Yesus yang mati, dia menunjukkan teladan kerendahan hati, mencuci, membasuh kaki daripada para murid. Itulah satu pekerjaan besar yang ditunjukkan oleh guru besar itu. Ya, menunjukkan ya pendidikan yang benar. Yesus menunjukkan pendidikan yang benar. Dia menjadi guru besar, tapi dia menjadi apa? Pelayan. Barang siapa yang besar di antara kamu, haruslah menjadi pelayan, saudara. Jadi model, contoh itu kalau Yesus adalah dia sebagai guru besar, dia menunjukkan apa? Roh kerendahan hati. Dia sebagai pelayan. Pekerjaan besar Allah untuk pendidikan dan keselamatan bukanlah dikerjakan dengan meninggikan diri kita sendiri, namun dengan merendahkan diri di hadapan Allah, dengan menaati dan menjadi hamba untuk orang lain. Saudaraku, maksudnya kita harus bersabar dengan orang lain. Sekalipun kita menghadapi banyak hinaan, cercaan, belajar saudara. Karena hidup saudara adalah belajar. Dan tentu supaya kita lebih dibenahi, pendidikan mutunya berkualitas. Izinkan apa? Izinkan Yesus, Roh Kudus menjadi gurumu untuk menuntun kita untuk apa? Untuk lebih memahami setiap rencana Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik menurut kita. Sang pendamai, saudaraku, juru damai. Reconciliation yang saya ambil dari pelajaran kita adalah rekonsiliasi. Didamaikan karena upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Kemudian dalam Yesaya 59 ayat 2, bahwa yang memisahkan engkau dengan Allah adalah oleh karena pelanggaranmu, oleh karena pemberontakanmu. Tetapi saudaraku, Allah dalam Yesus memberikan kepada kita satu kesempatan kembali supaya hidup kita ini lebih baik. Maka harus ada apa? Harus ada rekonsiliasi. Kita harus didamaikan karena dosa itu begitu berpengaruh ya sebelum Yesus mati saudaraku. Sehingga supaya manusia itu, ciptaan Allah itu memiliki citra kemuliaan Allah, maka harus sempurnakan dengan darah. Dan darah itu haruslah darah siapa? Darah Yesus. Sekalipun darah yang pernah ya dipercikkan oleh imam ketika belajar tentang bait suci bagi orang Israel pada zaman itu. Tapi itu hanyalah sebagai simbol, sebagai lambang, dan wujudnya inilah darah sang pendamai, darah daripada Yesus Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi Allah ketika mendamaikan, ketika merekonsiliasi dirinya dengan Kristus, ya, kita dengan Kristus, dia tidak perhitungkan. Ibarat kata kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, saudaraku, tidak kita ungkit-ungkit. Oh, karena saya. Saudaraku, di sini murni oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia. Murni oleh karena apa? Kasih yang tidak ada imbalan. Ya, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Paulus.
Karena dosa menciptakan hubungan umat manusia dengan Allah terpisah. Sehingga supaya itu boleh kembalikan, maka Yesus harus menjadi apa? Juru damai. Dia harus menjadi imam besar kita. Allah mengambil langkah pertama, dia memberikan putranya, mendamaikan kita dengan dia. Kemudian dia menaruh kebutuhan kita untuk bertobat dalam hati kita. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 33, aku akan memberikan kepada Bapa hati yang baru. Dan itu saya kuduskan dalam hatimu. Tapi diulangi lagi saudaraku supaya kita apa? Supaya kita mengingat. Artinya apa? Bahwa kita harus memiliki pertobatan setiap hari. Karena memang kita hidup di zaman sanctification. Karena ada 3 tipe keselamatan, tahap keselamatan. Yang pertama, keselamatan justification. Ketika Yesus mati di Kalvari, kita sudah dibenarkan, ya, justification, dibenarkan oleh darah siapa? Oleh darah Yesus. Tapi saudaraku tidak cukup. Kita diselamatkan langsung ke apa? Ke surga, bukan saudaraku. Itu bukan menjadi suatu kepastian saudaraku. Ya, tetapi ketika kita dalam pertobatan, ketika kita sudah justification, maka di tahap yang berikut adalah sanctification, pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi saudaraku kita sekarang dalam apa? Dalam kehidupan yang setiap hari melakukan dosa. Jadi butuh apa? Butuh kita pengampunan, butuh kita Yesus, Roh Kudus saudaraku, supaya kita nanti boleh mendapatkan, ya, yaitu yang disebut dengan glorification. Tipe keselamatan yang ketiga, glorification. Kita dimuliakan dengan Allah. Dia mengampuni dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Dia juga menjadikan kita bagian dari pekerjaan penebusannya dalam lingkungan sosial kita. Dia melibatkan kita menjadi mitra daripada Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan pekabaran ini. Sebagaimana murid, ya, dia harus memberikan pengetahuannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dia memberikan ide-idenya yang selama ini didapatkan dari gurunya. Sama seperti saudaraku, ketika kita dapatkan ilmu yang luar biasa ini, firman Tuhan ini, ya, maka orang lain akan apa? Akan mendapatkan keselamatan. Dia adalah oknum kealahan yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak dimuliakan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang sembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Dia layak menyembah pujian. Saudaraku, jangan kita layak untuk menerima pujian saudaraku. Ya, orang Manado bilang, jangan Jo makan puji Jo, katanya, makan puji. Saudaraku, kalau kita mau dipuji-puji, saudaraku, hati-hati kita. Tapi hanya layak yang disembah untuk dipuji, saudaraku, yang dipermuliakan. Kenapa? Karena dialah Tuhan dan segala Tuhan. Karena dialah guru dan segala guru yang ada di dunia ini. Karena dialah Mesias yang diurapi. Dialah juru selamat yang mendamaikan dunia ini. Dialah raja dan segala raja yang ada di dunia ini. Baik, inilah pelajaran sekilas yang boleh saya bawakan. Ini pelajaran kita yang boleh sampaikan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Boleh, karena kita diskusi supaya pemahaman kita boleh lebih bertambah-tambah.